Sahabatku, Sobat NC, kenapa kok zaman sekarang banyak sekali anak-anak muda yang terkena penyakit anxiety disorder ya? Padahal mungkin level stres mereka kan belum sebanyak orang-orang dewasa yang mungkin sudah berkeluarga atau memasuki dunia pekerjaan atau mungkin bermasyarakat ya. Pasti kan lebih kompleks masalahnya dan resiko untuk stres lebih tinggi. Tapi kenapa kok di zaman sekarang banyak sekali yang kena anxiety disorder ini di usia muda ya? Bahkan beberapa ada yang masih belum memasuki usia produktif. Jadi kalau kita pernah membahas tentang hormon kebahagiaan, ada yang namanya hormon dopamin ya. Dopamin ini biasanya kita dapatkan ketika kita mendapatkan satu raihan atau capaian atau penghargaan atau mendapatkan satu kemenangan dalam artian mendapatkan reward atau apresiasi ya itu biasanya pada saat kita mengalami masa itu kita akan mendapatkan satu hormon kebahagiaan yang bernama dopamin. Kalau di zaman dulu pada saat kita ingin mendapatkan sesuatu kita pasti butuh effort yang lebih ya. Misalkan pada saat kita masih sekolah dulu mendapatkan ranking atau mungkin berprestasi baru kemudian orang tua kita misalkan memberikan kita satu penghargaan atau satu hadiah yang membuat kita sangat bahagia dan biasanya rasa bahagia itu akan bertahan lebih lama sehingga hormon dopamin pun juga akan lama kita produksi sehingga kita bisa menikmatinya itu lebih lama ya. Beda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang itu mungkin karena fasilitas sudah banyak ya, jadi kemajuan teknologi, terus banyak sekali kemudahan, kemudian juga sosial media yang sedemikian hebat ya. Jadi banyak sekali eh, hormon dopamin itu sebenarnya sangat mudah didapat di zaman sekarang ya. Jadi hanya dengan kita memposting sesuatu di sosmed, terus kemudian viral atau mungkin yang nge-likes banyak, yang komen banyak, kita merasa sangat senang ya, sangat senang, bahagia lah ya, kita mendapatkan dopamin. Tapi biasanya hormon dopamin itu tidak akan bertahan lama ketika mungkin kita memposting hal lain di lain waktu ternyata atensi dari orang-orang yang komen atau mungkin yang nge-like atau yang support dengan konten kita itu mungkin tidak sebanyak yang pertama. Itu biasanya tahu-tahu membuat kita menjadi sedih atau mungkin kecewa segala macam ya. Jadi padahal jarak antara kita upload yang pertama dengan yang kedua itu tidak terlalu jauh. Akhirnya apa? Hormon dopamin yang kita rasakan sebelumnya itu seperti hilang begitu saja ya. Jadi kalau zaman sekarang itu lebih mudah mendapatkan dopamin tapi juga lebih hilang. Jadi buat teman-teman yang masih masih dihantui dengan 1001 sensasi GERD dan anxiety, baiknya kalian mulai lebih bijak dalam bersosial media. Kalian harus mulai memfilter apa yang kalian lihat, apa yang kalian tonton, apa yang kalian dengar, sehingga membuat kalian tidak tidak banyak termasuki oleh toksik ya, toksik yang nantinya akan memperburuk anxiety kalian ya. Jadi kalian harus mulai memfilter apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita tonton sehingga kalian akan lebih bisa fokus kepada hal-hal yang positif yang membangun kalian yang bisa mensupport kesembuhan kalian dari anxiety disorder. Oke. Baik sahabatku, salam bangkit luar biasa.